Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat pendidikan serta pemahaman kami tentang filsafat pendidikan. Kemudian komitmen kami yang menjadi seorang guru yang baik dan benar. Sebelum lanjut ke videonya, Nama saya Asmelia Zafitri. Hai, saya Siti Zahra. saya Putri Andriani MF Siregar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tokoh filsafat yaitu Maria Montessori. Maria adalah seorang perempuan berkebangsaan Italia yang lahir di kota Sheffield, Provinsi Ancona, Italia Utara. Montessori mengenyam pendidikan dasar di sebuah sekolah dasar pada usia 6 tahun. Catatan sekolah dasarnya tidak terlalu menarik, meskipun ia memperoleh beberapa sertifikat ataupun penghargaan saat ia kelas 1 dan kelas 2. Saat berusia 13 tahun, Montessori melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah teknik. Dia juga melanjutkan pendidikan ke Institut Teknik Reggiolo Istituto yang ada di Vinci. Awalnya ia berniat melanjutkan pendidikan teknik setelah lulus, tidak lazim bagi seorang perempuan. Tapi saat ia lulus dengan prestasi di bidang fisika dan matematika, ia malah memutuskan untuk mengambil jurusan kedokteran, suatu hal yang lebih tidak mungkin dilakukan pada saat itu. Pada tahun 1890, Montessori terdaftar di Universitas Roma untuk belajar fisika, matematika, dan pengetahuan alam. Dia menerima diplomanya 2 tahun kemudian, dengan campur tangan Paus yang memungkinkannya untuk masuk fakultas kedokteran, dan ia menjadi wanita pertama yang memasuki sekolah kedokteran di Italia. Waktunya di sekolah kedokteran tidaklah mudah. Dia menghadapi prasangka dari rekan-rekan prianya dan harus bekerja sendiri di kelas pembedahan karena tidak boleh dilakukan dalam kelas campuran. Tapi dia berhasil menjadi wanita pertama yang lolos sebagai dokter di Italia. Dengan perbedaan ini juga dia dikenal di seluruh negeri. Sebagai seorang dokter, ia berkonsentrasi dalam masalah keadaan anak-anak dan mental keterbelakangan di panti asuhan. Kebanyakan anak-anak tersebut terganggu mentalnya karena kesalahan orang dewasa. Pada tahun 1900, ia mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di Roma. Ia menggunakan caranya sendiri dan berhasil mendidik anak-anak tersebut dengan hasil yang sebaik anak-anak biasa. Hingga menjelang akhir hidupnya, Maria Montessori terus memberikan kuliah tentang metodenya dan membuka sekolah Montessori di seluruh dunia. Aliran filsafat progresivisme yang telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan pada abad ke-20, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Pada prinsipnya, secara umum, gagasan Maria Montessori adalah bahwa anak dilihat sebagai individu yang harus dilakukan seoptimal mungkin dalam lingkungan si anak. Kita sebagai orang dewasa tidak bisa menyepelekan dan meremehkan kemampuan anak, sehingga anak memiliki hak untuk belajar sesuai dengan cara dan metode yang seharusnya. Maria Montessori meninggal di usia 82 tahun. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Metode ini dikenal dengan sebutan metode Montessori. Dari penjelasan mengenai tokoh filsafat Maria Montessori, kami akan menjelaskan pengertian filsafat menurut kelompok kami. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip saya sebagai seorang guru. Yang pertama, menerapkan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu menerapkan doa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya emban. Begitu juga dengan peserta didik saya akan melatih dan juga mendidik peserta didik saya untuk memiliki rasa tanggung jawab juga. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik sejalan dengan iman dan juga akhlak mulia yang mereka miliki. Selain itu, yang paling penting adalah membangun relasi yang baik antara guru dan juga siswa agar tidak terjadi persimpangan pendapat, dan juga guru juga harus menjadi teman yang baik bagi siswa. Saya menjadi guru. Tentunya pertama, dalam mengajar tetap dalam kaidah ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ketiga, dapat menjadi orang tua, teman atau sahabat bagi para siswa. Dan terakhir, meningkatkan kinerja diri sebagai pendidik. Terima kasih. Komitmen saya menjadi seorang guru yaitu yang pertama, menjadi guru yang amanah. Yang kedua, menjadi guru yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menjadikan saya contoh yang baik bagi tenaga pendidik, dan terutama kepada siswa-siswi kita. Kemudian, jika saya menjadi seorang guru, saya juga berkomitmen untuk menjadi guru yang adil, ramah, dan tidak merepotkan siapapun. Saya mengusahakan saya bisa menjadi guru yang mengikuti zaman sesuai dengan zaman siswa kita, sehingga siswa kita tidak akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman akibat perkembangan zaman yang sekarang. Semoga kita dapat menjadikan pendidikan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.